Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya ingin menanggapi hadis yang disampaikan oleh KH Abdus Somad. Penyampaian beliau dalam suatu acara kajian berkaitan dengan hadis tawassul Nabi Adam alaihissalam. Tentu kalau sudah disebut hadis, kita memang tidak boleh membantahnya. Apalagi perintah itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tentu sikap kita adalah taslim kepada hadis tersebut, atau qabul, yaitu menerima hadis itu sebagai dalil. Karena memang umat Islam hanya dua perintahnya, Allah dan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tentu dengan alasan pendalilan yang tidak bisa dibantah. Jika di dalam sanad-sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau ternyata di dalam hadis itu tidak sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab sahih, maka wajib kita menolaknya, walaupun disampaikan oleh seorang yang mulia sekalipun di mata kita, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Kiai Haji Abdus Somad dalam ceramahnya mengisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam, itu memang sangat menarik sekali. Sebagaimana sebuah hadis yang juga pernah menjadi masalah dalam pertanyaan kepada masyayikh di Timur Tengah. Jadi, qara'tu hadal hadis wa uridu an a'rafa hal huwa sahih atau ghairi sahih. Aku membaca sebuah hadis ini dan aku ingin mengetahui yang sesungguhnya, apakah hadis itu sahih atau ghairu sahih. Apakah hadis itu sahih atau tidak, gitu. Ya lamma i'tarafa Adam al-khati'ah qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammad lima ghafarta li, faqala Allah ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhlaqahu, qala ya Rabb li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fi man ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alimtu annaka lam tadaf ila ismika illa ahabbal khalqa ilaik, faqala Allah sadaqta ya Adam innahu la uhibbal haq ilayya anta'ani bihaqqi faqad ghafartu laka walaula Muhammad ma khalaqtuka. Itu yang hadis yang juga ditanyakan oleh seorang penanya kepada masyayikh di Arab. Ini sama persisnya dengan hadis yang diucapkan oleh siapa namanya, Kiai Haji Abdus Somad. Tapi mari kita dengarkan
kisah Nabi Adam ini sebagaimana yang dituturkan oleh beliau. Hadis dijelaskan, ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah yang hitam, legam, di bawah. Oh, jadi semua manusia ini dari tanah ya? Adam semua dari tanah. Kalau sama-sama dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda Pak Ustadz? Ada tanah yang baik, ada tanah sengketa. Sampai mana tadi ceritanya? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu, kecuali dia punya kedudukan yang tinggi, maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kita menyebut nama dia dalam doa kita. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam antufarrij kurubana, dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepaskan kami dari segala kesulitan kami ya Allah, wa antuyassir lana umuran. Itu dia hadis yang diucapkan oleh Kiai Haji Abdus Somad. Tentu kalau dilihat dari caranya memaparkan, memang beliau ini kan termasuk orasi juga ya. Apalagi dibumbui dengan kalimat-kalimat yang menarik, ya tentu saja terharu mendengar cerita seperti yang dituturkan oleh beliau. Yang tentu saja itu bagi seorang muslim tidak hanya sekedar tertarik dengan cerita. Permasalahannya kita ini suka mengasumsi berita palsu. Yang itu sangat menyenangkan, sementara masyarakat banyak tidak tahu apa yang disampaikan oleh pembawa berita cerita tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh KH Abdus Somad. Keterharuan mustami sudah pasti. Mereka tidak tergugah dari sisi yaitu isinya, tapi tergugah dari cerita yang disampaikan dan dibawakan oleh KH Abdul Somad. Tetapi bagaimana sebenarnya hadis itu? Saya menemukan kitab hadis ini dalam yaitu tadi soal wal jawab yang ditulis oleh sebuah lembaga dakwah di Timur Tengah. Ya. Jadi qara'tu hadzal hadis wa uridu an u'rifa hal huwa sahih au ghairi sahih. Jadi aku membaca hadis ini, aku ingin lebih jauh mengenal hadis ini, apakah hadis ini sahih atau tidak. Yaitu hadisnya, lamma i'tarafa Adamul khatiyah, ketika Adam mengakui kesalahannya, qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammadin, ya Tuhan, aku mohon dengan bihaqqi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima ghafarta li, agar engkau mengampuni aku. Faqala Allah berfirman, ya Adam,
Wa kaifa arafta Muhammadan walam akhlaqahu. Wahai Adam, bagaimana engkau mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam akhlaqahu, sedangkan aku belum menciptakan. Qala ya Rabb, Allah berfirman, Adam berkata, ya Rabb, li'annaka lima khalaqtani biyadika. Karena sesungguhnya engkau ciptakan aku dengan tanganmu. Wa nafakhtu fi min rohika, dan engkau tiupkan rohmu kepadaku. Rafa'tu, walamma tatkala engkau menciptakan kami dengan menciptakan aku dengan tanganmu. Yaitu lamma khalaqtani biyadika. Itu tatkala engkau menciptakan aku dengan tanganmu. Wa nafakhta fi min rohika, yaitu fi min rohika, dari rohmu. Rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Wa ra'aitu ala qawaimil arsh maktuban, dan aku melihat pada tiang-tiang ars itu tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku mengetahui annaka lam tudaf ila ismika, bahwasanya tidak disandarkan kepada namamu, illa ahabbal khalq ilaik, melainkan adalah seorang hamba yang sangat engkau cintai. Faqala Allah, lalu Allah berfirman, benar, sadaqta ya Adam, innahu la uhibbal haq ilayya ada'ani bihaq. Sesungguhnya aku menciptakan hamba Allah yang paling aku cintai. Berdoalah kepadaku bihaqqihi, dengan haknya. Faqad ghafartu laka, maka aku akan memberikan ampun kepadamu. Walaula Muhammadan ma khalaqtuka, walaupun aku belum menciptakan Muhammad. Itu hadisnya ya. Jadi hadisnya itu memang menarik itu. Coba bayangkan hamba Allah yang pernah hidup sebelum. Nah, ini pula dijadikan banyak referensi oleh kaum Thariqah, termasuk ya Ar-Razi, kemudian juga ya siapa namanya, Kiai Abdul Somad sendiri, Idrus Ramli, banyaklah ulama-ulama yang mengambil faedah dari hadis ini untuk membolehkan tawassul dan sebagai dalil tawassul. Yang tentu saja hal ini kalau kita lihat ini sebenarnya hadal hadis maudhu'. Jadi hadal hadis maudhu' ini adalah hadis palsu. Rawahul Hakim, riwayat Hakim min tariqi Abdullah bin Muslim Al-Fahri. Haddatsana Ismail bin Muslima amba Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an abihi an jaddihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma i'tarafa Adam al-khati'ah summa dzakara al-hadis bilabdi alladhi dzakara as-sa'il. Jadi sebagaimana hadis tadi yang ditanyakan oleh penanya itu ya, panjang sekali hadisnya. Nah, kemudian waqala al-Hakim hadzal hadis sahih isnad. Ini perbincangan para ulama. Ini adalah hadis sahih isnad. Wa hakadha qala al-Hakim wa taqaba jam'a min ulama wa ankaru ilaihi tashihihi li hadzal hadis. Dan sedangkan dia menemuinya beberapa ulama, mereka semua mengingkari sahihnya hadis ini. Wa hakamu ala hadzal hadis bi annahu batil maudhu', dan mereka menghukumi hadis ini adalah batil dan maudhu'. Bawayanu annal hakim nafsahu qad tanaqadu fil hadzal hadis. Mereka menyebutkan bahwasanya hakim sendiri itu adalah tanakut di dalam hadis ini.
wa hadhil hadis aqwalihim fi dalika. Kemudian qala adz-Dzahabi muta'aqqiban 'ala al-kalamil hakim as-sabiq, bal maudu wa Abdurrahman wahin wa Abdullah bin Muslim al-Fahri la adri man huwa. Jadi dikatakan lagi di dalamnya, katanya adz-Dzahabi, yaitu sambil menyandarkan, mengkritisi perkataan hakim, bal maudu, itu bahkan hadis palsu. Wa Abdurrahman wahin, Abdurrahman itu bermasalah, berpenyakit. Wa Abdullah bin Muslim al-Fahri la adri man huwa. Sedangkan Abdullah bin Muslim al-Fahri la adri man huwa, siapa dia. Wa qala adz-Dzahabi aidan fi mizan al-i'tidal khabar batil. Adz-Dzahabi dalam lain mengatakan ini adalah khabar batil. Kemudian dikatakan lagi, wa aqarrahu al-Hafidz Ibnu Hajar fi Lisanil Mizan. Demikian juga Hafidz Ibnu Hajar di dalam Lisan Mizan itu membatalkan hadis itu. Wa qala al-Baihaqi tafarradu bihi Abdurrahman bin Zaid min Aslam min hadzal wajh wa huwa dha'if. Wa aqarrahu Ibnu Qasir fil Bidayah wan Nihayah. Wa Syekh Albani fi silsilah hadis dhaifah wa maudhu. Jadi di sini adz-Dzahabi, kemudian Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Mizanul I'tidal, kemudian Syekh Albani itu menganggap hadis tersebut palsu. Wal Hakim nafsahu afallahu anhu qad ittahama Abdurrahman bin Zaid biwada'il hadis fa kaifa yakunu hadisun sahih. Dan Hakim sendiri mengatakan, semoga Allah mengampuni dia, telah menuduh Abdurrahman bin Zaid biwada'il hadis, bahwa hadisnya adalah maudhu. Fa kaifa yakunu hadisun sahih, lalu bagaimana dia bisa menganggap sahih. Jadi itu terjadi apa? Tanakut antara hakim dengan hakim. Qala as-Syekhul Islam Ibn Taimiyah fil Qawaid al-Jalilah fi at-tawassul wal wasila. Riwayatul Hakim li hadzal hadis mimma anqara ila fa innahu nafsuhu qad qala fi kitabil mudkhil ila ma'rifatis sahih min as-Saqim Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rawa anhu an abi hadis maudhu'. Jadi itu dia meriwayatkan dari apa? Hadis maudhu', hadis palsu. La yakhfi ala ma ta'milu min ahli al-sun'ah anna al-hamla fiha 'alayha. Qultu wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dha'if bi ittifaqihim yaghlidul katsira. Jadi ini secara ittifaq dari penuturan para ulama-ulama hadis, renungan para ulama hadis, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dha'if secara ittifaq, dan hadisnya bercampur baur dengan berbagai macam ketidakbenaran. Jadi itu ya penjelasan kalau dilihat dari berbagai macam pendapat ulama, yang jelas hadis yang sampai kepada Abdus Somad itu antara palsu dan dhaif. Namun bagaimanapun, karena ini adalah hujjah untuk ubudiyah, sudah pasti, apalagi ubudiyah yang bisa mendatangkan pahala ya, sudah pasti dibutuhkan dalil yang sahih, bukan hanya sekedar dalil-dalilan. Nah itu ya, apalagi masalah tawassul itu masalah luar biasa ya. Ibadah tersendiri yang membutuhkan ketentuan agama secara jelas, bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada permasalahan tawassul ini langsung dijelaskan oleh Al-Quran, kan tidak ada perselisihan dan perbedaan. Atau dengan hadis-hadis yang mutawatir, yang memang tidak mengandung kontroversi di kalangan ulama-ulama hadis, sudah pasti bisa diterima begitu saja. Tetapi masalahnya hadis yang sampai kepada kita ini memang persoalannya sangat besar, apalagi dituduh palsu, maudhu'.
Tentu saja itu bukan sekedar penilaian orang, tetapi dilakukan dengan seksama. Lalu dengan mudah kita dan begitu saja menerima hadis tersebut, berhusnudzan begitu saja menerima hadis tersebut, lalu diamalkan dalam kehidupan kita. Itu salah dalam ilmu agama. Ilmu agama tidak hanya sekedar husnudzan, tapi ilmu agama membutuhkan yaitu keterangan lebih lanjut berkaitan dengan berita-berita yang sampai kepada kita. Lalu bagaimana bisa diterima fatwa? Bagaimana bisa diterima sebuah amalan, dan amalan itu mendatangkan konsekuensi terhapusnya dosa karena yaitu tawassul tadi. Nah, barang tentu itu dibutuhkan dalil. Kita itu jangan dibiasakan umat dengan bobokkan umat dengan hadis-hadis yang palsu. Kita, marilah, terlalu banyak amalan dalam Islam ini yang belum diamalkan. Mengapa mencari hadis-hadis yang palsu dan lemah? Banyak amalan-amalan di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, berapa banyak amalan-amalan yang datang dari Rasulullah dengan status sahih hadisnya. Tapi mengapa kita lebih suka mengambil hadis yang palsu? Yang masih taruhlah tidak lemah lah. Setidak-tidaknya itu sudah menjadi perbincangan umum bahwa hadis itu lebih baik ditolak. Gitu. Nah, tentu saja ini barangkali jawaban saya kepada Syekh Abdul. Mudah-mudahan beliau diampuni Allah. Ini saja. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.